Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman kardus aku dimanapun kalian berada. Selamat datang di segmen Jurnal Arman. Ya, di sini seperti biasa di Jurnal Arman, saya Arman akan mungkin ya hanya berbincang-bincang perihal apa yang sedang saya pikirkan. Dan akhir-akhir ini itu lagi ada kepikiran perihal kenapa dan alasan. Kenapa dan alasan ini sering banget kita gunakan, bahkan berdampingan di hidup kita setiap hari. Cuman ada sisi-sisi atau ada keadaan-keadaan di mana kita itu tidak menyadari kalau kita itu memiliki alasan atau kita itu sudah bisa menjawab kenapa. Bahkan ada yang tidak bisa menjawab kenapa kamu melakukan hal ini gitu loh. Contoh, mungkin aku bisa ngasih contoh. Kenapa kalian sekarang menonton video ini? Jika kalian sekarang memiliki alasan, akan mudah. Namun jika kalian tidak memiliki alasan kenapa kalian menonton video ini, bisa saja kalian langsung close video ini kapanpun yang ingin kalian lakukan. Hanya saja ketika kalian memiliki alasan, entah itu mungkin kalian lagi luang, terus menonton video ini, atau kalian datang ke sini hanya ingin membantah apa yang ingin aku sampaikan, bisa saja. Tapi, apapun alasan kalian, silahkan tonton video ini sampai habis, biar kalian paham dengan apa yang ingin aku sampaikan. Pernahkah kita menyadari ketika kita memiliki alasan untuk melakukan sesuatu, kita itu akan semakin yakin dengan apa yang kita lakukan. Contoh, bolos sekolah wis. Aku dulu pernah kejadian bolos sekolah dan aku tuh tidak punya alasan untuk bolos sebenarnya, hanya tidak ingin masuk sekolah saja. Bahkan aku awal paginya itu pusing, terus alasannya aku sakit mak, aku nggak mau berangkat sekolah. Terus sekitar jam 8 itu pusingku sudah reda dan aku ngerasa bersalah. Karena aku tidak berangkat sekolah. Karena aku sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak berangkat sebenarnya. Karena alasannya sudah hilang. Nah itu contohnya. Ketika kamu melakukan sesuatu dan tidak ada alasannya, kamu merasa tidak yakin dengan apa yang kamu laksanakan. Itu baru satu kasus. Dan sebenarnya banyak banget contoh-contoh kasusnya. Karena memang ketika kamu memiliki alasan untuk melakukan sesuatu, kamu akan cenderung lebih tenang untuk melakukan hal itu. Bahkan ketika kamu ngerasa gagal di pertengah jalan, tapi kamu masih memiliki alasan untuk mencapai sebuah tujuan, kamu akan tetap mau bangkit lagi, mau mencoba lagi, mau mencari cara lagi untuk tetap mencapai tujuan tersebut. Karena kamu sudah memiliki alasannya. Semakin kuat alasan ketika kamu ingin mencapai sebuah tujuan, maka semakin kuat pula tenaga yang bisa kamu kerahkan. Ya, tetap ada limitasi karena manusia memiliki limitasi. Cuman kamu tidak akan mudah patah semangat atau tidak mudah untuk menyerah karena kamu sudah memiliki alasan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, tujuan tersebut tidak hanya sekedar tujuan, tapi kamu memiliki alasan juga kenapa kamu harus mencapai tujuan tersebut. Manusia itu adalah sosok aiming creature atau pembuat tujuan. Ya, ketika kita memiliki tujuan, kita akan lebih mudah untuk menentukan langkah untuk mendapatkan tujuan tersebut. Dan akan semakin kuat ketika kita memiliki alasan kenapa harus tujuan itu. Nah, hal ini bisa kalian terapkan ketika ada orang lain yang menawarkan kalian tujuan baru atau mungkin tujuan yang lain. Kalian simpel aja tinggal tanyakan. Biasanya sering terjadi ketika fase-fase perpindahan, entah itu lulus SMA. Oke, aku mau sekolah di mana setelah lulus SMA? Apakah aku akan kerja? Atau aku akan kuliah? Atau hanya mau YouTube saja? Pertanyaannya, ketika kamu ada yang nanya seperti itu kepada dirimu, simpel jawabannya. Alasannya apa? Oke, kamu mau kerja alasannya apa? Oke, kamu kuliah alasannya apa? Oke, kamu mau jadi YouTuber alasannya apa? Mana alasan yang paling kuat? Itu akan mempermudah dirimu untuk menentukan pilihan ketika kamu memiliki alasan. Bahkan ketika ada seorang mahasiswa yang bertanya, dia bingung apakah dia mau melanjutin pekerjaan freelance-nya atau melanjutkan kuliahnya. Aku simpel aja nanya kembali ya, kamu alasannya mau melanjutin itu apa? Alasannya apa? Atau bayangannya ketika 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan bayanganmu itu kamu kerja ngelanjutin freelance atau lulus kuliah. Ketika tujuanmu adalah lulus kuliah, maka ambillah sesuai dengan tujuanmu. Alasannya lulus kuliah, oke. Alasan biar lebih kuat tuh pengen lulus kuliah gimana? Cari alasan. Cari alasan kenapa kamu harus lulus kuliah. Entah itu karena pengen dapat ijazah, entah itu karena ingin mudah dapat kerja, entah karena ingin membanggakan orang tua. Nah, kita ada 3 contoh nih. Ketika tujuanmu lulus kuliah ingin dapat kerja, terus kamu sebelum lulus kuliah kamu sudah dapat kerja.
ada pertanyaan baru. Terus kenapa harus kuliah kalau kamu sudah bisa bekerja sebelum kamu lulus kuliah? Jadi alasan-alasan ini bisa kamu saling tabrak-tabrakan agar kamu lebih yakin, lebih mampu untuk mau ngambil keputusan. Ketika kamu sudah memiliki alasan. Dan ketika orang lain ingin memberikan tujuan yang lain kepada dirimu, kamu simple. Tanyakan, alasannya apa? Baiknya apa untukku? Ini baik untukku atau baik untukmu? Sebenarnya ini yang aku ambil ini tujuannya untuk apa sih? Alasannya apa sih? Ketika dia sudah bisa memberikan alasan yang menurutmu itu oke, menurutmu itu baik, menurutmu itu bagus dan sesuai dengan tujuanmu, kenapa tidak? Kalau memang tujuan yang lain itu tidak cocok, tidak bagus dengan tujuanmu yang sekarang, jangan diambil. Simple. Simple untuk dikatakan, tapi panjang untuk dijalankan. Mungkin itu video untuk Jurnal Arman pada episode kali ini perihal tujuan, kenapa, dan alasan. Silahkan tulis apapun di kolom komentar untuk kita berdiskusi ke depannya. Konten-konten apa lagi atau mungkin hal-hal apa lagi yang bisa kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Semoga ada manfaatnya dari video kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Saya Arman dari Kadung Saku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tusis.